Kalau misalnya ada mata ikan, dipotong sendiri aja. Oh, kalau bisa. Bisa nggak? Potong sendiri. Sebenarnya sih kalau punya ilmunya ya bisa ya maksudnya. Tapi kan ini kan harus ada ilmunya. Takutnya salah buang. Kita bicarain apa lagi nih? Kita bicarain yang Mata lagi aja. Mata. Kemarin kan udah mata kan. Tapi ini menyakitkan. Dua-duanya juga sakit sih Oh, iya. itu. Ini menyakitkan kalau berjalan. Ini penyakit mata tapi bukan di mata, bro. Ya itu. Justru sakitnya pas lagi jalan. Itu dia. Kita bahas lah. Mata apa? Mata Mata ikan. ikan. Kok mata ikan ada dikit ya? Kenapa namanya mesti mata ikan? Itu dia. Itu nggak mau mata kambing atau mata sapi. Kalau mata sapi dimakan. Anak kecil ya. Telur baru. Itulah kita bahas lah bro. Langsung kita buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Oto, obrolan antar teman dokter. Sama gue Dr. David. Gua Dr. Wildan. Kita bahas tentang Mata ikan. mata ikan, merek dagang. Mata ikan itu nama kedokterannya itu Clavus. Oke, Keren ya? keren. Clavus. Tapi jangan namain nama anaknya Clavus. Jangan. Oke, kita mulai. Kenapa itu bisa jadi ada mata ikan? Nah, mata ikan itu terjadi atau Clavus itu terjadi apabila terjadi tekanan atau gesekan terus menerus di tempat yang sama. Biasanya pada kaki. Berarti mirip sama kapalan ya? Hampir mirip. Bedanya? Bedanya kalau kapalan dia lebar dan dia Nggak punya inti. nggak mempunyai inti core. Jadi maksudnya kalau mata ikan itu ada yang menonjol, jadi kayak kerucut Ya, ke dalam, bukan melebar ya. bukan lebar. Tapi mirip-mirip namanya, bro. Ya, Kalau mata ikan bahasa medisnya itu Clavus. Kalau kapalan bahasa medisnya itu Calus. halus. Dua-duanya mirip-mirip, penyebab juga dua-duanya mungkin sama. Ya. Karena tekanan berulang-ulang sehingga terjadi penebalan. Yes. Gitu. Jadi definisinya adalah penebalan kulit pada tempat yang sering terjadi gesekan atau penekanan. Penyebabnya, faktor resikonya itu biasanya sepatunya atau sendalnya sempit Atau kelebaran. atau kelebaran. Gesekan Kalau sering sempit, gesekannya terkonsentrasi di satu titik. Kalau kelebaran, gesekannya mungkin banyak titik tapi terus-menerus. Nah, iya, Gitu. Berarti lebih ke pencegahan ya. pencegahan. Kan orang-orang pasti nanya tuh itu kira-kira harus dioperasi atau enggak? Kemudian ada akarnya apa enggak? Ntar kita bahas di mitos. Tapi ada faktor resiko lainnya. Apa? Misalnya sendalnya ketipisan, Oke. nggak ada bantalnya. Bantalannya kurang. Bantalannya Jadi kurang. paddingnya itu enggak terlalu bisa menahan dari si gesekan, menahan dari si Iya, betul. Dari tekanan. tekanannya jadi berkurang, menahan gesekannya di kaki kita. Itu apa lagi? Jenis-jenis. Tadi udah tuh. Ada yang jenisnya apa? Kan Tiga ya? kalau ada 3. Yang keras, yang lembek, sama yang ukurannya kecil-kecil. Iya, tipe. Gitu. Kalau yang keras biasanya terjadi di punggung kaki. Punggung kaki. Atau Punggung apa telapak? Telapak Ya, telapak bisa juga. bisa. Dan dia ciri khasnya keras kan. Ya. Kemudian kalau yang soft itu terjadinya di sela-sela jari biasanya. Karena gesekan, tapi gesekan yang tidak terfokus ya. Iya, Jadi sebenarnya intinya lebih tipis dibandingkan yang nggak keras itu kayak kulit ganti gitu. Sama kalau yang seed corn, seed Clavus. Ya, Clavusnya kecil itu juga bisa tuh. Itu juga biasanya banyak terjadi di telapak kaki biasanya. Ya. Mitos dan fakta. Oke.
Dok, biasanya kalau mata ikan itu kalau dicabut harus sampai akar-akarnya dong. Ya, ya benar ternyata itu. Betul. Tapi sebenarnya Tapi bukan akar ya itu bukan ya. akar, karena penebalan kulit pada mata ikan, dia kalau yang ke dalam itu dia kayak kerucut, bukan ngelebar, jadi makanya sakit pada saat ditekan. Makanya Dan rasa sakit itu timbul karena penekanan penekanan ke saraf saraf, gitu. karena dia kayak Jadi ada jarum gitu. ya jadi ini kayak lagi jalan, setiap kali jalan kayak ada kerikil terus nih dok, terutama ketika lagi melangkah nih kayak ada kerikil di dalam nih, seperti itu. Ada yang neken dan sakit ya. Jadi memang ketika diambil lumayan dalam ya, Dalam, yang dalam. tapi dalam pun nggak lebar, dalamnya kecil dia kayak ada kerucut masuk ke dalam. Dan itu makanya ciri khas pada mata ikan adalah pada saat penekanan dia sakit. Sakit. Gitu. Mitos berikutnya, Ya. dok kalau misalnya ada mata ikan dipotong sendiri aja, No, kalau bisa, bisa nggak? Potong sendiri, kalau capek lah dokter-dokter ngantri dulu, registrasi dulu. sebenarnya sih kalau punya ilmunya ya bisa ya maksudnya. Tapi kan ini kan harus ada ilmunya tuh. Takutnya salah buang, akhirnya jaringan bersihnya atau jaringan yang sehatnya malah kebuang malah berdarah. Yang jadi masalah adalah ketika yang dibuang hanya di bagian permukaannya aja. Ya permukaannya Karena aja. seperti yang tadi dibilang, kalau kita bicara klavus, kita bicara kerucut. Kerucut. Kerucutnya nggak sampai kebuang. Iya, Jadi area di bawahnya menebal lagi, kerucutnya ke masuk masuk kena lagi, lagi. kena lagi. Emang harus ada ilmunya. Kecuali emang mau nipisin aja ya, nipisin doang. Kalau mau sekali ya selesai ya sama ahlinya, sama dokter yang langsung mengambil sampai kerucutnya atau Betul, intinya betul. buang. Karena itu langsung hilang udah rasa sakitnya. Iya. Kemudian mitos yang berikutnya adalah, dok, kalau diambil harus sampai berdarah, dok. Wih, Ngeri banget itu harus sampai ngeri. berdarah. Enggak lah, harus sampai inti core sampai ujungnya emang udah keambil. Kadang-kadang memang melewati pembuluh darah. Iya, Jadi betul. biasanya ketika pengambilan mungkin ada perdarahan. Ya, Tapi nggak jarang banyak. juga kalau misalnya memang si core atau si kerucutnya tadi nggak lewatin pembuluh darah. Biasanya sih kalau kayak gitu Ya. nggak akan berdarah ya. Gitu. Lagi diambil sama tenaga profesional, insya Betul, Allah betul. lebih aman. Kemudian pencegahan. Pencegahan, pakai sepatu atau sendal yang sesuai ukurannya. Nggak boleh kekecilan, nggak boleh kelebaran banget ya. Ya yang cukup lah gitu. Pada saat lari dia nggak ada gesekan dan lain sebagainya. Kemudian padding ya. Jadi Paddingnya juga bantalannya. harus baik, bantalannya harus baik. Jadi dia dapat meredam setiap benturan Ya, atau setiap langkah kaki. Sama satu lagi tuh saya lupa tuh. Gue lupa. Mitos satu lagi. Dok, kalau udah dioperasi si klavusnya diangkat, biasanya sih balik lagi. ya balik lagi kalau seandainya terulang lagi. Berarti mungkin ya, mungkin ada Mungkin. kemungkinan dia balik lagi. Apalagi ketika terjadi penekanan terus-menerus di tempat yang sama. Ya, Seperti itu. ya harusnya sih enggak ya. Kalau udah dikasih tahu sama dokternya ini harus diganti nih di rumah harus pakai sendal misalnya. Sendal yang Karena baik. yang paling penting dari si klavus tadi itu adalah perubahan dari si padding atau si gesekannya tadi. Kalau gesekannya disebarkan dengan baik, kemudian ada padding atau bantalan yang bagus, kemudian ukurannya cocok, tidak terlalu besar, tidak terlalu sempit. Terus penggunaan sepatu yang tinggi-tinggi haknya juga dikurangi. Harusnya sih seiring dengan waktu setelah ada perubahan seperti itu, klavusnya nggak balik lagi. Ya insya Allah Begitu. minim resikonya untuk balik lagi. Meminimalisir Oh, kemungkinan terjadi lagi. iya sih. Ada lagi nggak? Itu aja kayaknya. Ya kalau ada yang mau ditanya silahkan Ya, komen. bila ada yang mau ditanya silakan langsung komen di bawah. Atau untuk teman-teman dokter spesialis bedah, ada yang kurang dan bisa ditambahkan bisa langsung di komen di bawah juga. Kita tutup aja langsung. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita. Gue Dr. David. Gua Dr. Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.